Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K Kompetensi Teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan Pranata Trantibum bagian kedua. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan Pranata Trantibum? A. Sistem organisasi pemerintah. B. Lembaga sosial yang mengatur hubungan antar individu. C. Proses pembelajaran di sekolah. D. Kegiatan ekonomi masyarakat. E. Jenis olahraga tradisional. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Pranata Trantibum? Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Lembaga sosial yang mengatur hubungan antar individu. Pranata Trantibum adalah lembaga sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam konteks interaksi sosial dan kebudayaan. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Pranata Trantibum berfungsi untuk A. Menyusun undang-undang. B. Mengatur kegiatan ekonomi. C. Mengorganisir kegiatan sosial. D. Meningkatkan produksi. E. Mengembangkan teknologi. Pertanyaannya, Pranata Trantibum berfungsi untuk, dan jawaban yang paling tepat adalah C. Mengorganisir kegiatan sosial. Salah satu fungsi utama Pranata Trantibum adalah mengorganisir kegiatan sosial dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Yang bukan merupakan ciri-ciri Pranata Trantibum adalah A. Memiliki norma dan nilai. B. Mempunyai struktur organisasi. C. Berfungsi dalam konteks ekonomi. D. Berhubungan dengan interaksi sosial. E. Dapat berubah seiring waktu. Pertanyaannya, yang bukan merupakan ciri-ciri Pranata Trantibum adalah, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Berfungsi dalam konteks ekonomi. Pranata Trantibum lebih berkaitan dengan interaksi sosial dan norma-norma yang mengatur perilaku, bukan secara langsung di bidang ekonomi. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Pranata Trantibum dapat dilihat sebagai A. Sebuah institusi pendidikan. B. Kumpulan individu tanpa struktur. C. Pengatur norma sosial. D. Sumber daya alam. E. Alat transportasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pengatur norma sosial. Pranata Trantibum berfungsi sebagai pengatur norma dan nilai yang berlaku dalam interaksi sosial. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Salah satu contoh Pranata Trantibum adalah A. Perusahaan. B. Sekolah. C. Keluarga. D. Bank. E. Pemerintahan. Salah satu contoh Pranata Trantibum adalah, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah C. Keluarga. Keluarga merupakan contoh Pranata Trantibum yang paling mendasar dalam masyarakat, mengatur hubungan antar anggota. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Salah satu fungsi Pranata Trantibum adalah A. Menyediakan lapangan pekerjaan. B. Membangun infrastruktur. C. Mengatur perilaku individu. D. Meningkatkan teknologi. E. Mengembangkan seni. Salah satu fungsi Pranata Trantibum adalah, dan jawaban yang paling tepat adalah C.
mengatur perilaku individu. Penjelasannya, Pranata Trantibum mengatur perilaku individu melalui norma dan nilai yang berlaku. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Mengapa Pranata Trantibum penting dalam masyarakat? A. Untuk menghasilkan barang. B. Untuk mengatur interaksi sosial. C. Untuk meningkatkan daya saing. D. Untuk mengurangi konflik. E. Untuk memperluas pasar. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk mengatur interaksi sosial. Pranata Trantibum penting karena membantu mengatur interaksi sosial yang harmonis di antara individu. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Salah satu fungsi edukatif Pranata Trantibum adalah A. Mempromosikan iklan. B. Mengajarkan norma dan nilai. C. Menciptakan teknologi baru. D. Mengelola sumber daya alam. E. Menyediakan fasilitas umum. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajarkan norma dan nilai. Pranata Trantibum berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat untuk memahami norma dan nilai. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-9. Pranata Trantibum juga berfungsi sebagai A. Penentu harga barang. B. Pengatur kegiatan produksi. C. Mediator dalam konflik. D. Penyedia modal usaha. E. Pembuat peraturan pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mediator dalam konflik. Pranata Trantibum berperan sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik di antara individu atau kelompok. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Dalam konteks fungsi, Pranata Trantibum dapat A. Menjadi penghalang inovasi. B. Menyediakan wadah untuk ekspresi diri. C. Mengurangi interaksi sosial. D. Mengatur perdagangan internasional. E. Menyediakan layanan kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Menyediakan wadah untuk ekspresi diri. Penjelasannya, Pranata Trantibum dapat menjadi tempat bagi individu untuk mengekspresikan diri dan identitas mereka. Kemudian lanjut ke soal nomor 11. Contoh Pranata Trantibum yang paling umum adalah A. Sekolah. B. Perusahaan. C. Lembaga pemerintah. D. Keluarga. E. Universitas. Jawaban yang paling tepat adalah D. Keluarga. Penjelasannya, keluarga adalah contoh Pranata Trantibum yang paling mendasar dan umum dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Pranata Trantibum dalam masyarakat bisa berbentuk A. Hanya lembaga formal. B. Hanya kelompok informal. C. Kombinasi lembaga formal dan informal. D. Hanya organisasi nirlaba. E. Hanya organisasi pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kombinasi lembaga formal dan informal. Penjelasannya, Pranata Trantibum bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 13. Pranata Trantibum di bidang pendidikan adalah A. Bank. B. Sekolah. C. Perusahaan. D. Pemerintahan. E. Pasar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sekolah. Penjelasannya, sekolah merupakan Pranata Trantibum
di bidang pendidikan yang mengatur proses belajar mengajar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu Pranata Trantibum yang mengatur norma kesusilaan adalah A. Lembaga hukum, B. Lembaga kesehatan, C. Lembaga pendidikan, D. Keluarga, E. Organisasi olahraga. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Keluarga. Penjelasannya, keluarga berperan penting dalam mengajarkan norma dan nilai kesusilaan kepada anggotanya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Contoh Pranata Trantibum dalam masyarakat yang berkaitan dengan ritual adalah A. Sekolah, B. Organisasi profesi, C. Gereja atau tempat ibadah, D. Perusahaan, E. Pemerintahan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gereja atau tempat ibadah. Penjelasannya, gereja atau tempat ibadah adalah Pranata Trantibum yang mengatur ritual dan praktik keagamaan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16. Dampak positif Pranata Trantibum terhadap masyarakat adalah A. Meningkatkan konflik, B. Mengatur interaksi sosial, C. Menurunkan tingkat pendidikan, D. Membuat masyarakat terpecah, E. Mengurangi rasa solidaritas. Dan jawaban yang paling tepat adalah salah satu dampak negatif Pranata Trantibum adalah A. Mendorong kolaborasi, B. Menghalangi inovasi, C. Meningkatkan kepatuhan, D. Menyediakan dukungan sosial, E. Memperkuat norma positif. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Menghalangi inovasi. Penjelasannya, terkadang Pranata Trantibum yang kaku dapat menghalangi inovasi dan perubahan sosial. Baiklah kawan-kawan, kita akan lanjut ke soal nomor 18. Pranata Trantibum dapat mempengaruhi perilaku individu melalui A. Penghargaan, B. Sanksi sosial, C. Pendidikan, D. Semua jawaban benar, E. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Semua jawaban benar. Penjelasannya, Pranata Trantibum mempengaruhi perilaku individu melalui penghargaan, sanksi sosial, dan pendidikan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 19. Salah satu dampak Pranata Trantibum terhadap budaya adalah A. Menghapuskan tradisi, B. Melestarikan nilai-nilai budaya, C. Menyebabkan perpecahan, D. Mendorong individualisme, E. Menyebarkan pengaruh asing. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melestarikan nilai-nilai budaya. Penjelasannya, Pranata Trantibum membantu melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 20. Bagaimana Pranata Trantibum dapat mengurangi konflik dalam masyarakat? A. Dengan memperkenalkan peraturan baru, B. Dengan mengatur norma dan nilai yang disepakati, C. Dengan membentuk kelompok baru, D. Dengan mengabaikan perbedaan, E. Dengan memaksakan kehendak. Jawaban yang paling tepat adalah B. Dengan mengatur norma dan nilai yang disepakati. Penjelasannya, Pranata Trantibum
dapat mengurangi konflik dengan menetapkan norma dan nilai yang disepakati oleh masyarakat.